Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cacan Beta. Dan kali ini kita akan bahas mengenai plasma ya teman-teman. Nah, pengertiannya sendiri plasma adalah jasa ternak ikan cupang kita ke petani-petani rekanan kita atau petani-petani yang sudah kita kenal terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, biasanya alasan para seller itu untuk ternak atau plasma ke petaninya karena keterbatasan tempat di farm mereka, kemudian kesibukan kerja mereka, jadi tidak sempat itu untuk mengurus ikan-ikannya, jadi dia pakai sistem plasma. Jadi kemudian nanti kalau ikannya sudah besar atau berumur 2 bulan itu nanti langsung diangkat oleh para sellernya. Nah, bagaimana dengan sistemnya? Nah, di sini sistemnya biasanya para seller ini menitipkan indukannya, entah itu 1 pair, 2 pair, atau 3 pair, atau seterusnya ya teman-teman, tergantung dari sellernya. Nanti dititipkan kepada para petani untuk di breed, kemudian untuk dirawat hingga dibesarkan. Biasanya itu dari umur 1 bulan atau 2 bulan ya, paling lama itu 2 bulan baru bisa diangkat untuk disortir ya. Nah, di sini juga ada dua opsi. Ada dua opsi untuk pengangkatannya sendiri ya. Nah, di sini bisa sortir dan biasa angkat 1 kolam atau angkat kering. Nah, kalau itu untuk sortir biasanya itu sedikit mahal harganya. Bisa dikalkulasi dengan 1 ekornya ya. Jadi misal dia angkat 30 ekor itu yang bagus-bagus, itu dikalikan 1 ekornya berapa. Kemudian angkat kering ini atau angkat 1 kolam itu seluruhnya diangkat tanpa disortir. Ini biasanya lebih murah ya. Nah, di sini teman-teman harus saran saya ini harus mengetahui atau saling kenal terlebih dahulu antara seller sama petaninya ya. Nah, takutnya nanti ada terjadi perselisihan antara petani dengan sellernya. Entah itu perselisihan mengenai ikannya atau mengenai harganya. Nah, jadi di sini harus jelas untuk perjanjian awalnya teman-teman. Nah, jika perjanjian awalnya itu pertama itu angkat seluruhnya atau angkat 1 kolam, berarti kita nanti pada saat panen itu perjanjian awal yang kita gunakan ya. Nah, atau misal perjanjiannya kita sortir yang bagus-bagusnya itu di angka berapa misalnya, nanti dikalikan kalkulasikan dengan yang diangkatnya nanti untuk disortir nanti ya. Nah, itu jangan sampai terjadi perselisihan antara seller sama petani ya. Nanti ada yang merasa dirugikan, dan ada juga yang mengambil baiknya saja. Nah, jadi teman-teman, sistem plasma ini adalah sistem yang saling menguntungkan antara petani dengan sellernya. Jadi kerjasama yang baik antara petani dengan sellernya. Nah, jadi sistem plasma ini adalah sistem yang seller menitipkan indukannya kepada petaninya untuk dibudidayakan ikannya atau di breeding ya. Nanti kalau sudah besar itu siap panen, nanti si sellernya itu akan mengangkat ikan-ikannya, entah itu sistem sortiran atau angkat 1 kolam. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sistem plasma ya. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu, jangan sampai ada kekeliruan nanti di akhirnya nanti ya, pada saat kita melakukan kerjasama plasma antara seller dengan breedernya. Nah, ada beberapa hal yang wajib kita ketahui mengenai plasma ya pada saat plasma. Nah, tapi sebelum masuk ke tema itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, terus tekan tombol tanda loncengnya agar channel ini lebih berkembang. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui pada saat kita menjalin kerjasama plasma ya. Nah, yang pertama ya teman-teman harus mengetahui atau mengenal lebih dekat petani plasmanya. Nah, nanti kalau sudah tahu dengan petaninya, artinya petaninya itu sudah tidak diragukan lagi untuk breedingnya ya teman-teman. Pada saat dia breeding itu kontribusinya atau presentasinya pada saat dia breeding itu baik. Nah, itulah yang teman-teman bisa teman-teman pakai. Nah, yang kedua adalah mengambil indukan setelah di plasma. Nah, jadi di sini ada 2 sistem yang dipakai ya.
Nah, biasanya sistem yang pertama ini sistem yang dari seller ya. Jadi settingan indukannya itu disetting oleh seller, nanti dititipkan ke petaninya. Nah, ada juga sistem yang petaninya langsung yang membuat settingan indukannya. Artinya di sini pakai ikannya petani. Nah, kalau pakai ikan seller sendiri itu wajib ditarik ya setelah selesai plasma atau setelah jantan mengurus anak-anaknya. Jadi nanti takutnya itu ikan yang dititipkan itu terjadinya kematian atau sakit ya teman-teman. Jadi harus segera kita angkat. Yang ketiga adalah selalu cek ikan kita. Nah, jadi diusahakan teman-teman itu berkunjung minimal 1 minggu sekali ke petani kita. Nah, di sini maksudnya agar kita bisa melihat hasil ikan kita sendiri. Nah, ikan kita sendiri itu mulai siap panennya kapan? Nanti kita buat pola untuk berkunjungnya ya teman-teman, dan selalu kita pantau. Nah, bagaimana untuk para plasma yang jauh kondisinya? Nah, itu bisa teman-teman via telepon atau via video call. Jadi teman-teman bisa melihat ikan teman-teman yang teman-teman plasma di jarak yang jauh ya, di luar kota. Nah, jadi setiap pekan teman-teman wajib mengetahui kondisi ikan. Nah, kondisi ikan itu seperti apa ya. Nah, yang terakhir teman-teman, puncaknya adalah pada saat kita panen. Nah, di sini kita akan mengakhiri kerjasama kita. Nah, pada saat panen kita memilih angkat satu lubukan atau sortir. Nah, tergantung dari perjanjian awal. Jangan sampai ada selisih ya teman-teman. Misal teman-teman angkat kering ya sudah angkat kering semua, berarti satu kolam ya dengan perjanjian awalnya seperti apa. Atau pilih disortir ya teman-teman. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Semoga teman-teman bisa menjalin kerjasama dengan petani-petani teman-teman untuk kerjasama plasma ini dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar atau bisa langsung ke DM IG saya ya teman-teman. Di situ lebih fast respon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus cupang Indonesia.